sebuah ide gara-gara waktu itu istri saya mau belanja sayur. Ya biasalah, ibu-ibu kan belanja sayur yang dulunya seringnya ke pasar atau ke supermarket, dan di zaman itu kan kita benar-benar takut kan. Ini jangan-jangan ketularan dan segala macam. Apalagi kalau ke pasar itu bawaannya juga ya parno aja gitu loh. Lihat di pasar pakai maskernya bukan di mulut tapi di dagu kan. Nah, jadi waktu itu berusaha mencari secara online dan ternyata sangat ribet pesannya. Jadi kalau misalnya waktu kan background saya kan sebagai founder di Plaza Kamera, kita udah terbiasa dengan segala macam yang namanya online. Jadi kalau misalnya orang belanja, oh lihat speknya di mana, ya udah di website atau misalnya di YouTube, dan kemudian mereka belanja bisa langsung ke website gitu loh. Dan pada saat belanja sayur itu semuanya dilakukan secara manual melalui WhatsApp. Jadi bisa dibayangkan, nanya sayur, adanya yang ready apa aja, di WhatsAppin semua listnya. Ini sawi putih, sawi daging, sawi manis. Mungkin teman-teman di sini juga bingung, sawi aja ternyata banyak banget gitu loh. Belum yang organik lah, belum yang satu pak isinya berapa, dan akhirnya kita bingungnya adalah fotonya nggak ada, terus listnya panjang, dan akhirnya kalau mau pesen pun harus pakai pakai format. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gimana nggak enaknya kalau pesen lewat Instagram atau lewat WhatsApp. Kak, tolong diisi ya format ordernya, nama _2, alamat _2, nomor handphone _2, kemudian pesanannya apa aja, dan kita harus nuliskan sepanjang itu. Nah, waktu itu yang dilakukan istri saya adalah ambil kertas, ditulis di tangan, difotoin, dikirimkan. Mbak, tolong totalin deh, totalnya berapa. Nah, yang saya waktu itu pikirkan adalah, kalau misalnya di sisi customer aja ribet, apalagi kalau misalnya di sisi merchant. Bayangin adminnya itu terima foto, listnya panjang, terus disuruh notalin, diketikin ulang. Oh iya Bu, totalnya kayak gini ya, sawi manis 1 pak 15.000, ini berapa. Kalau misalnya listnya 8 item, makanya dilakukan adalah ngetik ulang 8 item itu, menotalkan pakai kalkulator, terus kemudian ngirimkan lagi ke WhatsApp sambil nunggu lagi mau dibayarnya pakai apa. Dan proses pesen satu itu aja mungkin bisa menghabiskan waktu antara 5 menit kalau cepat, bisa sampai 1 jam atau 2 jam. Belum lagi nyiapinnya. Belum nyiapin, belum ngirimkan, belum ngecek stok. Tadi kan baru notalin kan? Ya. Yang drama adalah sudah ditotalin, sudah ditransfer, balik lagi, Bu, maaf, stoknya yang ini habis, bisa diganti yang lain. Sampai ada satu waktu itu di grupnya salah satu penjual online ini, ada satu orang ibu-ibu marah-marah, itu jam 3. Mbak, aku pesan udah dari jam 9 pagi, ini jam 3 sore, diomongin kalau barangnya semua habis. Ya jelas lah, 6 jam siapa juga yang nungguin gitu loh. Akhirnya disitulah kita terpikirkan, kenapa enggak kita punya sebuah tools atau alat atau apps kayak gitu, di mana orang masuk ke apps ini, toko online-nya detik itu juga langsung jadi. Tanpa dia harus ngerti domain itu apa, hosting itu apa, desain website yang bagus kayak apa, flow pembayarannya kayak apa, semua udah bisa langsung jadi. Begitu dia install 5 detik lah, kemudian udah langsung jadi. Jadi ide awalnya di balik pesan lokal adalah bagaimana caranya mempermudah UMKM atau orang-orang yang mau berjualan online yang nggak ngerti bikin website itu seperti apa, tapi udah bisa langsung punya website dalam waktu mungkin 5 detik sampai 10 detik. Jadi konsep awal pesan lokal adalah website instan untuk berjualan. Intinya seperti itu. Itu ya, berarti selain yang dimudahkan untuk customer, UMKM juga dimudahkan ya kok berarti. Betul. Ya? Oke, aku punya pertanyaan itu. Kira-kira kriteria seorang startup itu kayak gimana ya? Kayak startup kredibel itu kriterianya seperti ya startup foundernya mungkin ya. Oke, jadi kalau ditanya atau kita lihat founder startup, misalnya Tokopedia, Kaskus, atau misalnya siapa lagi ya, Traveloka atau segala macam, mungkin karakternya akan berbeda-beda. Atau kita misalnya lihat startup yang lain lah, punya karakter yang bermacam-macam. Jadi kalau kita ngomong misalnya kriteria startup founder yang bagus, itu seperti apa? Sebenarnya tidak ada kriteria yang khusus gitu ya, yang pasti oh harus modelnya kayak gini, rambutnya belah mana, misalnya harus cowok, harus cewek. Karena pada akhirnya startup itu bukan permainan satu orang. Jadi kalau kita lihat di zaman sekarang investor tuh banyak yang nyari startup itu bukan yang single founder.
Jadi kalau misalnya mindset kita masih kayak pengusaha zaman dulu, dimana kalau kita bikin usaha maunya kita kuasai sendirian atau single founder, terus kita mencoba fundraising, itu kecenderungannya adalah investor sekarang nggak mau. Karena apa? Investor melihat kalau misalnya cuma sendirian, itu biasanya mereka cuma ahli di satu bidang. Padahal untuk menjadi sebuah startup yang berhasil, itu perlu beberapa kemampuan. Jadi idealnya startup itu dibentuk oleh 2 orang, kalau bisa 3 orang, tapi jangan juga lebih dari 5 orang. Karena kalau lebih dari 5 orang, biasanya untuk bikin satu keputusan kelamaan. Jadi idealnya sebenarnya 2 orang atau 3 orang. Tokopedia dibentuk oleh 2 orang. Terus Bukalapak kalau nggak salah 3 orang. Terus yang besar lagi, apalagi ya? Relief 2 orang ya, kalau nggak salah 2 orang. Jadi mostly 2 atau 3 orang, di mana ada istilah di dalam sebuah apa ya, literasi startup, ada 3 profesi kalau bisa. Yang satu hustler, ini biasanya sebagai CEO, yang kerjaannya apa sih? Membimbing orang, mengetahui soal funding, bisa berbicara di depan umum untuk berbicara di depan investor, punya network yang luas, itu hustler. Terus kemudian ada yang namanya hipster, orang yang jago desain, jago marketing, melihat sebuah apps itu misalnya tahu flow-nya seperti apa. Dan yang terakhir hacker. Hacker ini kalau kita ngomong startup teknologi, tapi kalau kita ngomong bukan startup teknologi ya nggak perlu hacker. Nah, hacker ini yang biasanya jadi CTO-nya, yang ngerti soal coding, mengerti soal app designing, back-end programming, terus app infrastructure dan segala macam. Sehingga 3 orang ini akan saling melengkapi. Dan itulah yang kita bentuk di Pesan Lokal. Pertama kali kita langsung pikir, gimana kalau misalnya kita foundernya ada 3 orang, yang masing-masing punya kemampuan lah. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita ngomong, aku ada ide kayak gini, secara teknologinya aku coba pakai outsource, hire orang lain untuk mengerjakan, dan kemudian by project diserahkan ke kita, kemudian kita rilis. Biasanya nggak bisa jalan jangka panjang. Karena di tengah-tengah ada crash atau ada penambahan fitur, kita harus maju lagi kan, meminta sebagai sebuah project, aku mau nambah fitur ini dong, atau perbaikan fitur yang lalu. Oke, timeline-nya 1 bulan, jadi selama 1 bulan kita nungguin. Sedangkan di Pesan Lokal, kalau hari ini ketemu bug, saat itu juga kita langsung kerjakan, langsung bereskan, kalau bisa 1 jam lagi kita udah rilis versi yang udah terbaru gitu. Jadi tujuannya kayak gitu. Oke, jadi yang Jenis tangkap dari penjelasannya Koriko tadi adalah kriteria seorang founder startup itu harus bisa networking, terus harus bisa melihat big picture juga ya, harus juga seorang public speaker yang bisa menyampaikan dan pitching ke investor. Betul. Oke, mirip Sodalmi yang di startup itu ya? Ya kayak gitu lah. Ini contoh-contoh yang bagus banget ya sebenarnya film-film startup. Jadi kenapa siapa namanya? Sodalmi. Yang satunya? Inje. Enggak. Satunya lagi? Dosan ya. Okay. Si 6 dosannya kan mereka bertiga seolah-olah jadi CEO, CFO, dan CTO. Akhirnya nggak jalan karena mereka semua engineer gitu. Mereka profilnya semua sebagai orang teknologi. Sehingga startupnya maju pada saat Dalmi masuk. Apakah Dalmi bisa ngerti programming? Enggak sama sekali. Tapi dia ini yang tipikal pantang menyerah, bisa ngomong di depan umum, rajin networking, bisa ngambil hatinya orang. Nah itulah gunanya perannya masing-masing. Sedangkan dosan bagaimanapun nggak bakalan bisa jadi seperti itu. Jadi itu yang gunanya untuk melengkapi. So it's all about kolaborasi juga ya, karena betul. One cannot do without the other. Yes. Terus mungkin yang Jenis penasaran lagi itu, kita kan dari tadi udah bahas nih pondasinya soal startup. Kita butuh CEO, terus kita juga butuh CTO, dan kita juga butuh satunya lagi itu apa? CMO ya. Atau ada CIO, tergantung. Sebenarnya tergantung industrinya ya. Jadi kalau misalnya media mungkin butuh CIO, Chief Information. Atau ada yang butuh, kalau misalnya fintech butuh CFO, Financial. Jadi tergantung startupnya, industrinya seperti apa, C-level itu bisa menyesuaikan lah posisinya. Oke. Nah, kalau dari pengalamannya Koriko sendiri, bangun Pesan Lokal. Yes. Membangunnya dari awal tuh, what did you do? What was your first step in building a company? Oke, waktu itu kalau balik ke Pesan Lokal, waktu itu kita membikin pertama produk dulu.
Jadi tapi sebelum ngomong produk ya, waktu di awal kita berpikirnya adalah bikin sebuah produk, tetapi produk yang benar-benar dibutuhkan oleh customer. Jadi waktu itu kita meeting bertiga, pakai Zoom sih waktu itu. Kira-kira kita mau, iya masih COVID, kita takut juga keluar-keluar kayak gitu kan. Apa ya fitur-fitur yang pertama kali kita mau tancapkan ke dalam sebuah apps ini. Dan waktu itu ketemu sekitar 80-an fitur atau apa ya, fungsi dari sebuah apps ini ketemu 80. Nah, tapi waktu itu CTO kita, Agustinus Winata, bilang kayak gini, bro, kalau kita ngerjain sampai 85 ini at the same time dan baru rilis, bisa-bisa kita butuh waktu 6 bulan sampai 8 bulan baru rilis. Jadi akhirnya apa? Gini aja, flow customer-nya yang jelas seperti apa, kita rilis duluan kayak gitu. Oke, flow-nya apa sih? Customer journey ya lebih. Customer journey. Nah, jadi kalau kita ngomong customer kita ini kan merchant atau UMKM. Merchant ini kan punya customer. Tadi kan fiturnya kita tuh adalah mempermudah customer ini memesan ke merchant. Jadi yang kita pelajarin adalah flow-nya customer ke merchant ini bagaimana. Oke, customer butuh sebuah halaman atau katalog digital untuk belanja. Dan merchant butuh sebuah apps untuk memproses aplikasinya ini dan menyimpan transaksi dan database pelanggannya. That's it. Itu akhirnya yang kita sebut sebagai MVP, Minimum Viable Product. Sebuah produk yang sudah berjalan perfect untuk sebuah flow yang singkat tadi. Akhirnya apa? 1,5 bulan apps kita udah jadi. 1,5 bulan kemudian apps-nya jadi, udah ditaruh di Google Play. Nah, yang kita lakukan di tengah-tengah itu adalah kita bikin survei. Kita bikin survei kebetulan Ji kan punya follower lumayan fanatik kayak gitu. Iya, bener banget. Terus kemudian cuma dilempar di story. Kita lagi mau bikin tools nih tentang pengusaha F&B, kita mau support F&B player untuk mempermudah bisnisnya mereka. Akhirnya swipe up, masuk ke Survey Monkey, ada 220 responden waktu itu. Wah, lumayan. Dan akhirnya dari 220 responden itu kita tahu kebutuhan mereka sebenarnya apa. Di mana logistik dan payment itu ternyata bukan sesuatu yang urgent. Makanya logistik dan payment itu kita baru kerjakan bulan ini, 2 Januari Februari inilah kita integrasi dengan payment dengan logistik. Jadi di awal itu kita tidak memasukkan logistik dan payment. Nah, itulah yang namanya MVP. Flow-nya harus terjalankan dulu, terus kemudian dirilis untuk market yang kecil dulu. Di mana waktu itu teman-teman kita tanyain, kamu mau nyoba nggak kalau misalnya ini rilis? Kita nggak ada janji apapun, tapi yang jelas ini bisa mempermudah kamu. Taruh di Instagram, taruh di WhatsApp, ntar customermu bisa pesan lewat website itu, kemudian kamu udah terima transaksinya itu udah enak banget. Akhirnya ada kurang lebih 40 orang mau nyoba di awal. Pertama kali kita rilis, besoknya udah dapat masukan. Riko, bisa nggak ya fotonya digedein dikit? Bisa nggak kayak gini? Bisa nggak ditambahin catatan penjual? Bisa nggak tampilannya kayak gini? Bisa nggak kayak gini? Semuanya itu ditampung. Semuanya ditampung. Kita namanya backlog. Semua ide dari kita, semua ide dari merchant itu kita catat di dalam sebuah, kita pakai project management tools. Jadi kita masukkan sebagai backlog. Itulah gunanya sprint meeting. Kita ada sprint meeting setiap minggu atau 2 minggu sekali. Di sprint meeting itu kita ngeliatin semua backlog ini, mana yang urgent atau mana yang ternyata merchant-merchant lain juga ngomong hal yang sama, itu kita dulukan. Jadi kita dulukan setiap minggu itu kita ada sprint meeting. Setiap orang, setiap developer itu ada kayak poinnya masing-masing. Jadi oke, ini poinnya agak besar nih, kayak logistik dan payment ini cukup besar. Masuknya jadi berapa poin dan dikerjakan dalam berapa sprint. Seperti itu. Jadi ada satu hal yang unik, dari 80 yang kita tulis di awal, itu yang sampai hari ini sudah dirilis itu cuma kurang lebih mungkin 40-an. Jadi ada 40 fitur yang kita pikirkan di awal, yang ternyata kita pending sampai hari ini pun pesan lokal bisa berjalan dengan normal gitu loh. Jadi ada sebuah pembelajaran soal MVP. Kadang apa yang di pikiran kita, perfect menurut kita, pas kita rilis pertama kali, itu belum tentu benar-benar dibutuhkan oleh user. Sehingga ada satu fitur yang nantinya mungkin berat banget buat developernya ngembangin, tapi ternyata pas dirilis, belum tentu dipakai gitu loh. Akhirnya kita kehilangan waktu mungkin 1 minggu, 2 minggu untuk mendapatkan, atau untuk merilis sebuah
fitur yang nantinya mungkin belum tentu dipakai orang. Jadi saran saya buat teman-teman di sini, kalau misalnya pengen bangun sebuah startup, pikirkan flow yang paling basic dulu, rilis secepatnya. Buat aku ya, mencari orang yang tepat. Gitu. Mungkin kita ngomongin konteksnya dalam konteks saya pemilik bisnis, terus saya mau mempromosikan produk saya. Nah, saya harus cari influencer yang seperti apa sih? Rata-rata orang masih terjebak ya dalam konteks kalau misalnya kita nyari influencer harus dong yang followernya besar. Nah, ketika kita ngelihat kayak gitu, wah itu bencana banget karena sekarang ini semua orang udah bisa membeli followers. Like-nya banyak, orang bisa beli likes. Jadi ini banget sih, sangat ricu banget ya. Kemudian itu point of view pendapat bahwa kalau misalnya kita berkolaborasi dengan influencer, goals kita adalah mempromosikan barang. Emang betul, kalau buat saya goalsnya emang mempromosikan barang. Tapi caranya itu yang sebenarnya menjadi problem. Karena si pemilik bisnis ini atau kita ngomongnya owner, mereka pengennya promosiin barang saya segede-gedenya. Padahal tujuan kita berkolaborasi dengan influencer atau content creator adalah kita mengajak mereka untuk menjangkau audiens mereka dengan cara mereka, bukan dengan ya, karena setiap content creator itu punya masanya dan audiensnya masing-masing. Jadi kebebasan itulah yang harus kita berikan kepada content creatornya. Itu bagian dari kita menghargai karya mereka untuk berkomunikasi dengan audiens mereka. Nah, jadi problemnya itu satu, nggak tahu pilih yang mana. Kedua, kalau tahu ya mungkin terjebak sama angka ya. Mereka cuma mau ya udah saya pokoknya promosiin barang saya deh dengan cara saya, pokoknya se-hard selling mungkin lah gitu. Akhirnya langsung konversi gitu ya kok. Betul. Jadi kayak mereka masih tipe konvensional gitu lah. Men-treat content creator ini seperti billboard. Ya kan? Kita maunya apa, kita punya desain apa, pajang pokoknya kayak gitu. Padahal itu bukan cara efektif gitu. Karena gini ya, kalau buat aku ya, bisnis kita mau ngiklan, bisa endorse influencer itu kan kita mengeluarkan biaya ya. Kalau misalnya hasilnya nggak maksimal, kan yang rugi kita juga sebenarnya. Tapi orang nggak mikirin itu mungkin kadang. Mereka cuma pengen, pokoknya produknya dipampang sebesar-besarnya. Kayak gitu. Padahal bukan kayak gitu caranya sih. Ya, padahal sebenarnya dari influencer marketing sendiri itu juga punya kayak semacam corongnya sendiri gitu ya kok ya. So it goes from attention and interest, desire, action, all over to action langsung beli gitu kan. Trust the influencer's judgment. Jadi itu agak ya, ini memang miskonsepsi sih yang sering dijumpai oleh banyak klien ya untuk seorang influencer gitu ya kok ya. Ya betul. And kalau dari sudut pandang seorang creator nih, gimana caranya kita bisa memilih orang yang tepat untuk bekerja sama dengan kita? Nah, ini juga perlu kesadaran diri ya, bahwa kita memilih karir misalnya sebagai content creator itu sama kayak kita tuh membangun bisnis real. Misalnya kayak kamu punya ayam geprek gitu ya misalnya. Itu kan kita dalam konteks bisnis kita tahu ya bahwa harus ada positioningnya, ada segmennya gitu, ada targetingnya. Jadi content creator juga sama. Bisnis kita adalah creativity kita. Jadi kita perlu melakukan STP itu. Segmenting, targeting, positioning. Sebenarnya kita tuh mau nyasar market yang mana sih? Siapa sih audiens kita, target audiens kita? Nah, jadi ketika kita udah paham, misalnya kita mau menarget anak-anak Gen Z misalnya gitu, kemudian yang tinggalnya di Surabaya dengan level ekonomi seperti ini, karakteristiknya seperti ini, dari situ kita baru bisa paham konten yang harus saya buat adalah seperti ini. Nah, jadi ketika ada klien yang mau masuk, kita akan milih, mensortir. Kira-kira kalau saya ambil produk ini untuk masuk dalam berkolaborasi sama saya, ini akan menjaga brand positioning saya sebagai content creator atau justru malah narik bawah, dragging down. Yes. Jadi kita perlu paham nih sebenarnya kita tuh bermain di tengah gitu. Jangan sampai kita pengen semua ranah diambil. Masalahnya banyak orang yang mungkin kurang paham soal hal ini. Akhirnya mereka lebih ke fokusnya ya udah yang duit
yang penting gue dapat duit, udah gue ambil. Nggak peduli deh itu masalah itu barangnya bagus, barangnya enggak, yang udah yang penting lo bayar mahal gue ambil. Nah itu kan yang sebenarnya bahaya nih kalau kita ngomongin soal sustainability-nya, karena selama ini kita bikin konten belum ada sponsornya tuh, belum ada endorsement-nya, masih pure. Kita ngasih kan, kita giving, kita berikan apa yang kita tahu gitu. Orang percaya sama kita. Kemudian mulai ada brand yang masuk, kita mulai rakus, greedy. Nah ketika kita greedy, kita mau ambil semuanya. Kepercayaan yang dibangun selama ini akan runtuh. Karena audiens kita sebagai follower bilang, dia mah kontennya sekali iklan terus. Lama-lama, audiens kita ngerasa, iklan, dia udah nggak sortir lagi, udah nggak ada originalitasnya lagi, cuma semua iklan doang gitu. Akhirnya orang nggak percaya. Menurut aku, itu bahaya. Karena kepercayaan itu adalah nilainya sangat mahal. Oke, jadi gitu. Apalah arti uang? Yes, apalah arti uang dibandingkan trust yang kita dimiliki? Karena percuma gini, kita ngomongin kita dapat duit sekarang misalnya, wah kita dapat project nih, misalnya 100 juta gitu dari campaign kolaborasi sama brand ini, tapi audiens kita udah nggak trust sama kita. Apakah klien selanjutnya akan datang lagi ke kita? Karena ternyata campaign performance-nya yang 100 juta itu nggak puas, klien yang nggak puas, dia ngasih tahu yang lain, temennya lagi, nggak usah pakai si dia lah, nggak efektif, bayar mahal nggak efektif, kayak gitu. Akhirnya itu yang terbangun satu domino efek gitu, ke audiens hancur, ke klien juga hancur. Oke, so yang dimaksud ekosistem ini ternyata lebih luas daripada yang kita ketahui ya teman-teman ya. Terus mungkin yang jenis tangkap dari obrolannya Ko William tadi itu, kalau trust itu hancur, susah banget untuk kita build it from scratch again, gitu ya Ko ya? Betul. Dan kalau misalnya influencer juga sembarangan tanda kutip menerima semua brand yang masuk, apalagi brand-brandnya sama, ya kan, yang menjual produk yang sama atau servis yang sama, maka brandnya akan merasa dicurangi dong. Ini kok nggak setia banget ya? Kok dia tiba-tiba endorse sesuatu yang aku juga jualan gitu. Tapi merek lain itu kan juga sesuatu yang melanggar etika juga ya Ko ya, semacam melanggar etika juga. Gimana Ko? Dari sisi follower juga pasti kan bertanya-tanya ya. Loh kemarin dia promosiin ini, kok sekarang promosiin ini? Kemarin bilang bagus, ini juga bilang bagus. Jadi sebenarnya mana yang lebih bagus nih? Ya kan? Jadi kayak dari sisi followers akhirnya juga bertanya-tanya gitu. Sebenarnya kredibilitasnya yang mana nih? Jangan-jangan karena dia dibayar, bilangnya bagus-bagus aja. Itu loh, itu yang membuat value kita tuh jadi down. Karena itu greed. Jadi ketamakan itu yang membuat karena kita hancur. Jangan sampai kayak gitu. Ya, I like that word, kredibilitas ya. Sebagai seorang influencer kita juga harus menjaga, ya mungkin ini dari sudut pandang influencer ya, kalau kita ngepost konten harus sesuai juga dengan brand dan value-value yang kita pegang gitu ya Ko. Because having a brand is like having an identity, and having an identity is like, you know, being a person juga. And it questions if it questions our brand, it questions ourself. Bener gak sih Ko? Jadi orang-orang pasti cenderung kayak, apa sih ini kok promosi ini terus, dan kontennya gitu-gitu aja, nggak ada storytellingnya, nggak ada kreativitasnya sama sekali, ya nggak sih Ko? Mungkin kita bisa denger nih dari insight seorang Ko William, kalau kita bikin konten tuh gimana ya caranya biar nggak terkesan hard selling? Oke. Yang ini, aku sering banget dapet pertanyaannya gini. Aku tuh punya banyak ide, cuman aku nggak tahu cara mengimplementasikannya gimana. Ya katanya, kamu bikin konten. Aku selalu jadi orang yang akan selalu nge-push setiap orang untuk mulai aktif sosial media. Karena real testimoninya, aku sendiri dari gitu, nggak paham sama sekali. Kemudian masuk coba, kemudian bisa dapat network begitu luasnya, itu karena sosial media. Jadi ketika aku udah ngerasain itu, aku pengen ngajak orang lain loh. Ini kesempatan loh. Dulu saya juga gak kenal siapa-siapa, tapi ketika saya aktif berbagi sosial media, ternyata saya bisa connected ke berbagai macam orang yang nggak pernah kepikiran kayak gitu. Nah, itu yang harus dilakukan ya sama kita. Jadi kita mulainya gimana? Start aja dari apa yang kalian punya. Start dari apa yang kalian tahu. Start dari apa yang sedang kalian alami. Contoh. Aku ini sekarang lagi banyak belajar tentang capital market. Jadi nggak tahu sama sekali ya.
mungkin udah banyak orang di luar sana yang udah lebih expert. Aku ini baru belajar tahun ini, awal tahun gitu baru belajar tentang semua hal-hal yang berhubungan sama capital market gitu. Tapi ketika aku mulai belajar itu, aku bagikan ke orang-orang. Jadi kita growing-nya bareng-bareng. Ternyata aku malah bisa connected sama orang-orang yang sebelumnya itu nggak pernah masuk dalam network aku. Kayak gitu. Jadi itu luar biasa efeknya gitu. Masalahnya banyak dari kita yang ngerasa kita meng-undervalue diri kita. Bahwa yang lain udah expert, saya mah siapa? Cuman katanya apa ya? Remahan tempe di kolong meja. Gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Apapun yang kita milikin, apa yang kita tahu, kita nggak pernah tahu bahwa masih banyak orang lain lagi yang lebih nggak tahu daripada kita. Kita lebih sering ngelihat ke atas. Wah dia lebih hebat ya. Saya mah bukan apa-apa lah. Saya nggak perlu lah. Saya mah apa? Cuman basic-basicnya aja. Tapi kita nggak pernah lihat ke bawah bahwa hal yang saya bagikan ini udah makan sehari-hari buat saya. Tapi mungkin teman-teman masih ada belum tahu ya gitu. Walaupun udah tahu pun mungkin sebagai pengingat. Jadi jangan pernah merasa kecil gitu. Jadi mulai dengan seperti itu. Oh gitu ya kok. It's very interesting. It gives us It gives us confidence juga kalau kita belajar untuk ngeposting sesuatu di social media meskipun kita bukan expert di sana. Betul. Gitu ya. Post aja dulu gitu. Karena kita nggak pernah tahu nih gini ya. Yang menurut kita receh remeh, ternyata itu sesuatu yang baru banget buat orang-orang. Gitu. Even itu bukan sesuatu yang baru buat orang-orang, toh nggak ada rugi. Karena kita melatih kepercayaan diri kita. Kita melatih kita keluar dari comfort zone kita. Ya, kegagalan kita tuh dimulai ketika kita tuh nggak pernah mau nge-break comfort zone kita. Nah, dengan kalian yang nggak pernah bikin konten, kemudian kalian mulai posting satu konten, dia posting lagi, dengan motivasi, saya mau berbagi dan saya mau mencoba skill baru, kemampuan baru untuk membuat konten. Kita nggak perlu nunggu orang nggak ada yang engage, orang nggak ada yang komentar gitu. Tapi kita bangun mentalnya, saya mau sharing. Ini bukan buat kalian, ini buat kepentingan saya kok. Saya mau memulai challenge baru. Nah, di situ lama-lama kita baru paham nanti dapat benefitnya gitu. Oh, ternyata ada konten-konten yang menurut saya ini biasa-biasa aja sih. Tapi tiba-tiba ada yang DM, terima kasih ya kak. Konten kakak udah berhasil membuat saya bisa begini. Wah, itu udah kayak minyak tanah dikasih api, bur gitu loh. Itu akan membuat kalian kayak, wah ternyata selama ini gue tuh gak sia-sia gitu loh. Oke. Thank you so much kok. Sorry karena kita memang ada sedikit technical issue, kita akan break 5 menit sebentar ya teman-teman ya. Oke, siap. Sebentar ya kok. Break berarti ini ya? Iya, bisa off cam dulu nggak apa-apa.